Perkenalkan, nama saya Samad Vega, NPM 1801 Di sini saya akan menemui dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami mengenai ekonomi moneter. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 di mana latar pentingnya memiliki strategi kebijakan moneter. Yang pertama, latar belakangnya beralihnya sistem nilai tukar rupiah dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem yang mengambang penuh, memberikan beberapa implikasi terhadap pengendalian moneter di Indonesia. Secara teori, dalam sistem nilai tukar mengambang penuh kebijakan moneter akan semakin efektif, khususnya apabila diikuti oleh mobilitas kapital secara internasional semakin sempurna. Nah, setiap kali terjadi tekanan nilai tukar rupiah, efek kebijakan moneter akan disesuaikan melalui pengaruh suku bunga terhadap aliran modal dan pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor. Melalui mekanisme demikian, neraca transaksi berjalan berfungsi sebagai alat mekanisme penyesuaian yang penting sehingga overall balance of payment atau BOP selalu dalam equilibrium. Dengan demikian, kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar rupiah yang fleksibel secara teori memerlukan sensitivitas yang tinggi antara suku bunga domestik terhadap aliran modal internasional dan keratan hubungan negatif antara nilai tukar rupiah dengan suku bunga serta elastisitas yang tinggi antara perubahan nilai tukar rupiah dengan penawaran ekspor dan permintaan impor. Selain itu, nilai tukar rupiah yang fleksibel dan stabil juga harus tetap dijaga agar tidak memberikan tekanan pada harga domestik. Nah, oleh karena itu, suku bunga juga tampak memegang peranan vital dalam pengendalian moneter. Dalam sistem nilai tukar yang fleksibel, maka pendekatan pengendalian moneter diusulkan untuk menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dengan inflasi sebagai sasaran tunggal. Suku bunga sebagai sasaran operasional juga diuji transaksinya secara detail, mulai dari suku bunga overnight, suku bunga deposito, dan suku bunga SBY atau lelang. Suku bunga kredit selain memfokuskan pada variabel suku bunga juga akan diteliti besarnya excess reverse bank yang optimal dan kompatibel dengan sasaran suku bunga. Dengan adanya strategi tersebut akan membantu dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang berdampak pada krisis nilai tukar mata uang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sonia Danti Purba, NPM 180106080. Di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai pembahasan. Sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu beberapa alternatif strategi kebijakan ekonomi moneter dari sisi-sisi teori. Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi individu dan anggota, masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Pada tahun 1970, Pole mengidentifikasi 3 alternatif strategi kebijakan moneter. Yang pertama ada strategi jangkar uang beredar atau money stock targeting, dan yang kedua ada strategi jangkar suku bunga atau interest rate targeting, dan yang terakhir strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Pole menunjukkan bahwa di antara dua pilihan ekstrim, yaitu jangkar uang beredar dan jangkar suku bunga, strategi yang tepat tergantung pada jenis tekanan ekonomi makro yang terjadi. Apabila suatu perekonomian mengalami tekanan-tekanan real atau real shock, sehingga kurva is mengalami pergeseran, maka strategi jangkar uang beredar adalah pilihan yang paling tepat karena perubahan suku bunga atau perekonomian tertutup dan perubahan nilai tukar atau perekonomian terbuka akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi.
Sebaliknya, apabila strategi yang terjadi adalah tekanan-tekanan moneter atau monetary shock, maka strategi yang lebih tepat adalah strategi jangkar suku bunga. Karena perubahan uang beredar atau neraca pembayaran akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksinya. Demikianlah bacaan saya mengenai bab 2, maka bab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Melki Turnip, NPM 18010600069. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi bab 3, B. Faktor-faktor yang memicu dan memperdalam krisis di Indonesia dan kebijakan yang telah diambil termasuk konflik yang dihadapi dalam penerapan strategi kebijakan moneter. Secara ekstrim terdapat dua pendapat mengenai penyebab hilangnya kepercayaan investor terhadap Indonesia, antara lain: 1. Kerapuhan sistem keuangan internasional telah membuat berbagai negara sangat rentan terhadap contagion effect. Menurutnya, jalan keluarnya adalah dengan memperketat rambu-rambu yang mengatur bekerjanya sistem keuangan internasional serta meredefinisi peranan dari tugas lembaga-lembaga Bretton Woods agar lebih mampu mengembangkan misi utama sebagai menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Yang kedua, kelemahan internal seperti kerapuhan sistem perbankan, sistem pasar yang monopolistik, dan ketidaktepatan kebijakan makro adalah faktor utama menghilangnya kepercayaan investor. Kebijakan yang diambil: A. Kebijakan prakrisis. Otoritas moneter sudah lama menyadari risiko yang terkandung di dalam arus modal masuk yang terlampau deras, terutama yang berjangka pendek terhadap perekonomian Indonesia. Upaya-upaya untuk menghambat derasnya arus modal jangka pendek telah banyak dilakukan, seperti melebarkan rentang intervensi nilai tukar, menaikkan giro wajib minimum, dan membatasi ekspansi kredit perbankan ke sektor properti. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab kurang efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh otoritas moneter dalam meredam tekanan spekulatif, yaitu: pertama, sentimen positif terhadap prospek energi market termasuk Indonesia selama periode prakrisis masih terlalu kuat dibandingkan dengan intensitas kebijakan yang diarahkan untuk membendung derasnya arus masuk modal. Yang kedua, kebijakan yang diarahkan untuk meredam tekanan spekulatif ketika sentimen pasar sudah berbalik arah menjadi negatif justru telah semakin memperparah sentimen negatif tersebut. Yang B, kebijakan selama krisis. Kebijakan moneter adalah salah satu bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diambil dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Paket kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia secara garis besar tidak berbeda dengan yang diterapkan oleh negara-negara lain yang memperoleh bantuan IMF. 5. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan, langkah-langkah tersebut mencakup 6. Yang pertama, penerapan sistem nilai tukar mengambang. Yang kedua, penerapan kebijakan moneter ketat. Yang ketiga, tindakan-tindakan terpadu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem keuangan yang mencangkup penutupan dan pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat, reformasi struktur untuk menghilangkan berbagai penghalang pertumbuhan ekonomi seperti monopoli, hambatan perdagangan, dan praktek-praktek usaha yang tidak transparan. Yang kelima, penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati, termasuk dengan membiayai program restrukturisasi sektor keuangan dan meningkatkan pengeluaran untuk kepentingan sosial. Yang keenam, penerapan kebijakan restrukturisasi sektor keuangan di saat kondisi kepercayaan berada pada titik terendah dianggap telah semakin memperparah krisis dan mempersulit penerapan kebijakan moneter. 6 hal ini diperkirakan telah mengakibatkan Indonesia mengalami apa yang dikenal dengan krisis kembar, yaitu terjadi krisis perbankan dan neraca pembayaran secara bersamaan. Perkenalkan, nama saya Lastri Manalu, NPM 180-106-0074. Saya akan menjelaskan bab 4 mengenai strategi yang dapat dilakukan di Indonesia setelah mengalami krisis ekonomi moneter. Adapun strategi yang dapat dilakukan di Indonesia setelah mengalami krisis ekonomi moneter, yang pertama, jangkar suku bunga. Strategi ini akan cocok diterapkan apabila Indonesia masih tetap mempertahankan kebijakan nilai tukar mengambangnya.
Dan yang kedua, jangkar laju inflasi. Mengingat rapuhnya perekonomian Indonesia, keunggulan jangkar uang beredar maupun nilai tukar menjadi dipertanyakan. Karena penerapan baik jangkar uang beredar maupun nilai tukar dapat menimbulkan biaya-biaya yang cukup besar dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi laju inflasi. Maka alternatif lain yang dapat diterapkan di Indonesia adalah jangkar laju inflasi. Dan yang ketiga, ada jangkar uang beredar. Secara teoritis, penerapan jangkar uang beredar dengan sistem nilai tukar mengambang akan mampu mengembalikan stabilitas ekonomi. Apalagi kondisi pasar tenaga kerja tampaknya cukup fleksibel. Namun, pengalaman beberapa negara yang menerapkan kebijakan floating rate dan diikuti oleh penggunaan base money sebagai nominal ancor. Untuk kasus Indonesia, adanya sasaran indikatif nilai tukar rupiah dalam paket kebijakan stabilitas ekonomi Indonesia, sementara base money berperan sebagai nominal ancor dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan. Kemudian yang berikut ada jangkar nilai tukar. Adapun faktor-faktor mendukung penerapan jangkar nilai tukar diterapkan di Indonesia. Yang pertama, perekonomian Indonesia telah berkembang menjadi relatif sangat terbuka. Yang kedua, pasar tenaga kerja bersifat fleksibel karena suplai berlimpah dan tidak ada ketakutan tingkat upah yang disebabkan oleh faktor-faktor kelembagaan. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan devisa telah mempermudah arus keluar masuk modal, sehingga mampu mengakomodasikan tekanan-tekanan moneter secara otonomus tanpa harus mengandalkan pola fleksibilitas nilai tukar. Sekian penjelasan bab 4 mengenai strategi yang apa yang dilakukan Indonesia. Selanjutnya untuk bab 5 selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Reza Misaritonang, NPM 18010600083. Di sini saya akan membacakan materi bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kondisi fundamental ekonomi makro di Indonesia sebelum krisis memang menunjukkan tekanan-tekanan yang berpotensi untuk menjadi krisis. Yang kedua, terdapat indikasi adanya ketidaktepatan kebijakan atau kombinasi kebijakan yang diambil dalam periode sebelum, di awal, dan selama krisis yang diduga telah menjadi faktor yang memperburuk krisis nilai tukar Indonesia. Yang ketiga, ketidaktepatan kebijakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh komplisitas masalah yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, sehingga seringkali terjadi benturan di antara berbagai kebijakan. Dan yang terakhir, penggunaan suatu jangkar nominal, baik berupa jangkar nilai tukar atau jangkar laju inflasi, tampaknya layak untuk dipelajari lebih dalam kemungkinan penerapannya di Indonesia. Mengingat masih rapuhnya sistem perbankan nasional sebagai jalur transmisi kebijakan moneter terpenting serta masih sangat rentannya perekonomian Indonesia terhadap tekanan-tekanan eksternal. Suatu sistem nilai tukar yang agak fleksibel tampaknya lebih cocok untuk dikombinasikan dengan strategi jangkar inflasi. Terima kasih.